Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah ikatan logam. Sifat-sifat logam tidak dapat dimasukkan dalam kriteria ikatan seperti ikatan kovalen maupun ikatan ion. Senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik pada fase padatan, dan senyawa ionik bersifat rapuh. Ini berlawanan dengan sifat logam. Atom dari senyawa logam hanya mengandung 1-3 elektron valensi. Dengan demikian, atom tersebut tidak mampu membentuk ikatan kovalen. Senyawa kovalen merupakan penghantar listrik yang buruk dan umumnya berupa cairan. Ini berkebalikan dengan pembentukan logam. Dengan demikian, logam membentuk model ikatan yang berbeda yang disebut dengan ikatan logam. Unsur logam memiliki sedikit elektron valensi, sehingga pada kulit terluar atom logam terdapat banyak orbital kosong yang menyebabkan elektron valensi unsur logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu orbital ke orbital lain dalam satu atom atau antar atom. Suatu logam terdiri atas ion-ion positif yang diselimuti oleh awan elektron. Ikatan logam adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Jadi, ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antar ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi dari suatu atom unsur logam. Untuk tahu lebih lanjut apa itu ikatan logam, aplikasinya dalam sifat-sifat logam, silahkan simak video berikut. Selamat menyaksikan. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Elektron bergerak bebas di antara ion logam membentuk lautan elektron. Ikatan logam memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Atom logam cenderung melepas elektron dan bermuatan positif dengan elektron valensi yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut dapat bergerak bebas di sela-sela ruang antar atom logam. Kulit terluar unsur logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron terdelokalisasi. Artinya suatu keadaan di mana elektron valensi tidak tetap posisinya. Valensi logam bergerak dengan sangat cepat mengitari intinya dan berbaur dengan elektron valensi yang lain dalam ikatan logam tersebut sehingga menyerupai awan atau lautan yang membungkus ion-ion positif di dalamnya. Dan gaya tarik-menarik yang terjadi antara kation logam dengan elektron valensi cukup kuat. Untuk memutuskan ikatan tersebut diperlukan energi yang sangat besar pula. Itulah yang menyebabkan titik didih dan titik leleh suatu logam sangat tinggi. Sama halnya saat arus listrik dialirkan ke logam, elektron akan berpindah sekaligus menghantarkan listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Energi panas juga menyebabkan elektron bergerak lebih cepat serta tumbukan antara elektron dan proton semakin banyak. Beberapa logam juga memiliki sifat dapat ditempa dan dapat diulur tanpa harus menghancurkannya terlebih dahulu. Karena pada saat dikenakan energi, susunan atom-atom pada logam tidak berubah, meskipun posisi atom-atomnya berubah. Teori ikatan logam pertama kali dikembangkan oleh Drude pada tahun 1902, kemudian diuraikan oleh Lorentz tahun 1916, sehingga dikenal dengan teori elektron bebas atau teori lautan elektron. Menurut teori ini, kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang terpatri di tempat atau tidak bergerak, yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Kita lanjut ke pembahasan tentang sifat-sifat logam. Sifat yang pertama, sifat mengkilap. Menurut teori Drude-Lorentz, jika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi. Sifat yang kedua, konduktor listrik dan panas. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Untuk konduktor panas, jika sejumlah panas diserap oleh logam, elektron valensi akan
bergerak lebih cepat dan elektron-elektron tersebut yang membawa sejumlah kalor untuk diserap. Sifat selanjutnya lentur tapi tidak mudah patah. Karena saat logam ditempa terjadi pergeseran-pergeseran kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Untuk titik didih dan titik leburnya berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logam. Titik didih dan titik lebur akan makin tinggi bila ikatan logamnya semakin kuat. Contoh ikatan logam yang sudah diselidiki misalnya ikatan logam pada atom natrium. Logam ini cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Kemudian logam natrium juga bisa menghantarkan panas dengan baik karena elektron-elektronnya yang bergerak bebas di dalam kristal logam. Jika dipanaskan, elektron-elektron akan memiliki energi kinetik yang cukup tinggi untuk bergerak bebas. Selanjutnya, bisa memberikan efek fotolistrik dan efek termionik. Apabila elektron bebas pada ikatan logam memperoleh energi yang cukup dari pemanasan, maka elektron tersebut dapat terbebas dari atom logam. Selanjutnya adalah ikatan logam pada unsur transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Alasannya karena logam transisi dapat melibatkan orbital 3D. Contoh ikatan logam yang terakhir adalah ikatan logam pada leburan logam. Pada leburan logam, ikatan logam tetap ada meskipun susunan strukturnya telah rusak. Ikatan logam tidak sepenuhnya putus sampai logam mendidih. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ikatan logam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.